Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Kita berkumpul malam ini dalam ibadah konser doa yang hari ini bergeser ke hari Sabtu. Sekalian kita berkumpul mendoakan bangsa kita. Saya setuju pernyataan-pernyataan dari Saudara Nathan tentang bangsa ini. Saya digerakkan untuk mengkhotbahkan doa untuk bangsa. 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat 1 kata Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, nasihatnya seperti ini. Pernasehatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mendoakan bangsa adalah bagian dari pengabdian orang percaya kepada Kristus. Bangsa itu bangsa di mana bangsa itu ada selalu dititipkan kepada orang-orang percaya. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius, seorang muda yang menggembalakan jemaat di kota Efesus pada kala itu. Naikkan doa untuk pemimpin-pemimpin, naikkan doa untuk pembesar supaya kita tenang. Selain itu apa alasan? Ayat 3. Di ayat 3 selanjutnya Paulus bilang, itulah yang baik. Mendoakan bangsa, mendoakan pemerintah, mendoakan para pembesar, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Itu yang baik, itu yang berkenan. Saya berharap kalau kita sedang ada di dalam kelompok-kelompok doa, pada waktu kita menaikkan doa untuk bangsa, untuk pemerintah, itu bukan sebuah kebiasaan yang mesti dilakukan saja. Tetapi memang itu yang baik kata Paulus. Dengan kata lain harus demikian. Dan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Mengapa begitu penting doa untuk bangsa? Ayat 4 berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tanpa doa, bangsa ini tidak diselamatkan. Sebab darah Yesus bukan saja dicurahkan untuk kita, tapi juga untuk mereka. Hanya kita lebih dahulu ditangkap oleh Tuhan menerima anugerah itu. Keselamatan itu bagi semua orang. Keselamatan itu bagi semua bangsa Indonesia. Maka tolong tetaplah ingat bangsa ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, setiap kali Bapak Ibu Saudara sedang berdoa.
Bangsa ini harus didoakan. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya hanya mau mengatakan bahwa kuasa doa untuk kota, untuk bangsa sangatlah perlu. Sangatlah perlu. Kita tidak melihat secara kasat mata apa yang sedang terjadi waktu doa dilakukan. Kalau kita merujuk kepada teori doa, doa itu sesungguhnya diartikan para pendoa kalau ibarat peperangan itu pasukan udara. Di setiap daerah ada penguasa teritorial. Jadi kalau kita belajar soal pemetaan rohani di semua daerah, di semua tempat, selalu ada yang disebut dengan penguasa teritorial. Dan mereka yang disebut penguasa-penguasa di udara. Satu-satunya yang bisa menghancurkan kuasa dari alam seperti ini adalah doa. Kita tidak punya senjata apapun kecuali berdoa. Maka saya dorong jemaat para pendoa yang setia. Kalau berdoa tolong doakan RW 20 secara khusus di mana kita ada. Supaya penguasa teritorial di daerah ini dihancurkan oleh darah anak domba Allah. Sehingga hujan keselamatan, hujan pertobatan untuk lingkungan kita menjadi berdampak. Di beberapa negara kita sekarang lihat karena begitu mudah ditemukan di medsos. Pertobatan massal itu bukan sesuatu yang baru lagi. Di berbagai negara ada banyak orang ratusan datang kepada gereja tiba-tiba dan mereka minta dibaptis. Saya punya keyakinan Indonesia akan mengalami hal yang sama. Akan ada masa di mana orang berduyun-duyun. Di Indonesia, kita puji Tuhan, ada gerakan doa nasional. Ada gerakan doa sekota. Ada gerakan doa yang terus menerus tidak henti dinaikkan kehadiran Tuhan. Bukit Sion harus ambil bagian. Mari kita terus berdoa di doa pribadi ataupun doa bersama. Kepedulian kepada bangsa ini tidak boleh kecil, harus ditambah. Paulus berkata begini di Roma 9 ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar komitmen kita untuk keselamatan bangsa kita? Doa sangat besar kuasanya untuk pemulihan
satu bangsa, satu kaum. 2 Tawarik 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit, ini kata Tuhan, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka serta memulihkan negeri mereka. Doa sangat besar kuasanya untuk memulihkan suatu bangsa, suatu kaum. Sekalipun Tuhan yang menutup semua pintu berkat, kalau semua umat Tuhan berdoa, Tuhan sendiri akan mengubah keputusannya, menutup berubah menjadi memulihkan, membuka. Doa sangat besar kuasanya, mempengaruhi hati Tuhan untuk mengirim belas kasihan atau mengirim murkanya. Berdoalah untuk mengubah keputusan Tuhan supaya berubah menjadi belas kasihan. Itulah doa, menarik hati Tuhan untuk memberikan belas kasihannya. Doa harus terus dinaikkan, tidak boleh padam, supaya penguasa teritorial di udara tidak mendapat kesempatan sedikit pun untuk membangun kekuatannya. Inilah pesan Tuhan malam ini kepada kita. Kita harus berdoa untuk bangsa ini.